Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan dalam ibadah minggu yang hari ini kita akan bersama-sama mulai ibadahnya. Dan biarlah berkat dan anugerah Tuhan yang senantiasa dan akan terus ada di dalam hidup kita memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersujud kepada Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikannya di dalam hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, berkat-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak berlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Silakan sidang jemaat bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan bersyukurlah untuk segala sesuatu yang telah dikaryakannya di dalam hidupmu. Tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat anugerah Tuhan, bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta sekalian alam, yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan tak pernah meninggalkannya. Turunlah saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini, ibadah minggu yang akan kami laksanakan hari ini, Minggu Pentakosta, minggu di mana Engkau memberikan roh penghibur di dalam hidup kami, dalam setiap persoalan yang kami hadapi di dunia ini. Berkati ibadah minggu kami hari ini Tuhan, biar roh Pentakosta itu hadir pada setiap umat-Mu hari ini, memberkati, memulihkan, memperbarui setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan Bapa ibadah minggu kami hari ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terima kita mengucap syukur pada Tuhan karena anugerahnya kita bisa datang pagi hari ini. Meskipun kita di rumah dan kita di sini melayani Bapak Ibu semua,
Kiranya Tuhan memberikan berkat dimanapun kita berada. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan Dia saat ini, karena Dia hanya satu-satunya yang menolong kita dalam setiap kesesakan kita. Meskipun badai ini terus ada, tapi percayalah, semuanya akan berlalu. Tuhan akan memberikan kekuatan baru terbang Raja Wali, tinggi melewati badai, dan anak-anak Tuhan dalam pemeliharaan. Kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita masuki gerbangnya Tuhan dengan penuh pujian, karena rahmat-Nya selalu ada buat kita. Katakan bahwa Tuhan itu baik dan sangat
sesuatu. Kita mau katakan bersyukurlah buat setiap apapun yang kita alami. Tuhan itu baik dan sangat baik bagi kita. Segalanya
kehidupan kami, menjadi firman terang dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami saat ini untuk menyembah-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam kuasa dan darah Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu Pentakosta tanggal 24 Mei 2020. Tentu hari yang spesial bagi gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia, bahwa minggu-minggu ini adalah minggu pencurahan Roh Kudus yang orang-orang Pentakosta atau kita orang-orang karismatik lebih sering menyebutnya doa 10 hari. Dan minggu tanggal 24 Mei ini masih dalam rangka doa 10 hari yang terus kita lakukan dan tetap terjadwal setiap jam 7 malam. Kita percaya bahwa dengan berdoa kepada Tuhan, apalagi dibarengi dengan berpuasa dalam doa 10 hari ini, kita percaya bahwa Roh Allah, Roh yang luar biasa itu akan memberikan kepada kita Roh Kudus, memberikan kepada kita kekuatan baru untuk bisa mewujudkan setiap pergumulan hidup kita, untuk bisa mengatasi semua masalah-masalah hidup kita, mengatasi gelombang-gelombang dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa berkat dan anugerah Tuhan akan selalu ada untuk kita, termasuk pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mungkin bagi orang-orang yang saat ini sudah berumur 30, 40, dan 50, atau yang sudah sepuh di atas 50 tahun, pasti pernah menonton satu sinetron di TVRI Medio di akhir tahun 89 sampai 90. Ya, kalau usianya 30 sekarang mungkin hanya dengan cerita juga itu. Judul sinetron itu adalah Sengsara Membawa Nikmat. Tentu sudah tidak asing lagi cerita film ini atau sinetron ini. Judulnya itu diangkat dari sebuah cerita yang sudah dibukukan, sudah dinovelkan, Sengsara Membawa Nikmat. Itu menceritakan bagaimana kehidupan seseorang mengalami persoalan yang berat, ujian yang berat, tapi bisa diatasi dengan berbagai macam kesabarannya. Dan tentu bagi orang dunia pasti menyebutnya keberuntungan. Bagaimana dengan setiap orang yang percaya yang hari ini sedang di dalam ujian hidup, termasuk saya dan saudara, ujian hidup yang berat, ujian hidup yang saat ini dialami, yang mungkin bagi kita berat, yang bagi orang lain biasa saja. Atau yang hari ini kita merasakan kehilangan atau merasakan penderitaan yang orang lain tidak bisa ketahui dan tidak bisa orang lain rasakan. Hanya kita sendiri. Kita bertanya mengapa itu terjadi dalam kehidupan kita. Seperti judul sinetron tadi, Sengsara Membawa Nikmat. Hal yang orang takuti dengan kesengsaraan, karena di sengsara itu pasti penderitaannya berat banget. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, bagaimana Allah membentuk kita, melatih kita, agar apa? Agar kita bisa menikmati berkat Tuhan. Dan tentu semua kita yang hadir saat ini menikmati berkat Tuhan, tentu ingin diberkati terus menerus. Kita tidak ingin diuji, kita tidak ingin hidup dalam sengsara. Kita ingin hidup itu lancar-lancar saja, penuh dengan berkat Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 11.
Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini untuk kita semua pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari menyimaknya. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan yang dikumandangkan kepada kita semua. Berbahagialah kita yang memperhatikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan lebih berbahagia bagi kita yang melaksanakan dan menjalankan, mempraktekannya dalam hidup kita. Demikian bunyi firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Kita berdoa terlebih dahulu, Bapak Ibu. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk segala anugerah dan sukacita yang Kau limpahkan bagi kami di hari raya Pentakosta ini. Berkati kami Bapa, berkati setiap pergumulan hidup kami. Berkati Bapa, apapun yang hari ini kami gumulkan. Kami percaya Engkau menyertai kami, Engkau melatih kami dalam setiap persoalan hidup kami. Kami serahkan pemberitaan firman di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat tadi tentang ayat yang mungkin saja kalau kita berpikir pasti akan berat dalam hidup ini. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan ternyata tidak lancar-lancar saja, tidak senang-senang saja. Bahkan kalau pada pasal yang ke-12, kalau kita lihat di ayat yang sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyisahkan orang yang diakuinya sebagai anak. Pasal 12 kitab Ibrani ayat yang ke-6. Nah, apalagi kalau kita baca pada ayat yang ke-11 tadi, Bapak Ibu. Begitu beratnya bagi orang yang percaya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ternyata nggak mudah jadi orang Kristen. Ternyata berat menjadi orang Kristen. Tidak mudah menjadi atau menjalani orang Kristen. Orang Kristen terkadang dikucilkan. Orang Kristen itu minoritas. Orang Kristen itu tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita lihat ayat selanjutnya, diakuinya sebagai anak. Allah mengajar kita, Allah mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang berat melalui hidup ini. Tapi statusnya coba Bapak Ibu lihat, saudara-saudari lihat, sebagai anaknya. 3 langkah yang harus kita lihat di sini di dalam penderitaan hidup kita. Yang pertama, Tuhan melatih kita melalui penderitaan, proses yang harus dijalani. Dalam perjanjian lama kita kenal bagaimana Ayub menjalani hidupnya. Bagaimana Ayub melewati proses yang berat di dalam hidupnya. Bagaimana setiap rasul menjalani proses hidupnya. Nabi besar, nabi kecil dalam perjanjian lama pun juga mengalami proses yang berat di dalam hidupnya. Bahkan hampir mati, disesat, dipenjara. Banyak persoalan hidup yang dihadapi seolah-olah Tuhan tidak sayang kepada mereka. Risiko yang mereka harus tanggung, Bapak Ibu. Tapi kenapa mereka kuat? Mengapa mereka itu bisa mengatasi semua persoalan yang ada dalam hidupnya? Bahkan layak untuk disebut sebagai anak Allah, sebagai orang yang dikasihi oleh Allah. Tentu Bapak Ibu dan saudara semua termasuk saya pada hari ini ingin menjadi orang yang dikasihi Tuhan.
Di awal tahun 2000 banyak lagu dangdut rohani. Salah satu yang terkenal itu judulnya Aku Disayang Tuhan. Orang banyak menyanyikan lagu itu, tapi lupa kok lihat ayat ini, orang yang disayang Tuhan itu yang dihajar. Tentu kalau kita membaca secara harafiah biasa, secara ayat biasa, tentu ayat ini wah nggak enak bacanya. Menjadi orang percaya itu ternyata harus melewati proses, karena Allah melatih kita melalui penderitaan. Dia sebagai Yesus juga menderita bersama Kristus, dikatakan di sana. Harusnya kita percaya bahwa penderitaan yang kita alami ini tidaklah seberapa, karena Allah melatih kita di proses yang harus kita jalani. Orang kalau mau pintar harus belajar, giat belajar. Yang belajar itu melelahkan badan, Bapak Ibu. Di kitab Pengkhotbah jelas dikatakan di sana. Orang kalau mau sembuh, proses juga panjang pengobatannya. Proses pengobatan itu tidak hanya sekali, bahkan berkali-kali, beberapa metode yang harus dilakukan. Semua dalam hidup ini ada prosesnya, dan proses itulah yang disebut dengan kesengsaraan hidup. Tidak ada yang tidak melewati proses dalam kehidupan ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Kita pun juga melewati proses itu, proses yang harus dijalani, yang disebut dengan penderitaan. Bahwa tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan, ajaran pada waktu diberikan, itu tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Bagaimana itu bisa kita jalani? Yang namanya belajar pasti ada jenuhnya, apalagi pembelajaran yang tidak kita sukai. Bapak Ibu dan saya pernah sekolah dan sekarang mungkin sedang dalam belajar juga. Termasuk dalam setiap usaha dan pekerjaan kita ada proses bagaimana kita menjual produk kita, ada bagaimana proses kita memproduksi hasil karya kita agar dihargai orang lain melalui perusahaan yang tempat kita bekerja. Terkadang kita bekerja begitu kerasnya, begitu giatnya, tapi tidak dihargai. Kesulitan dan penderitaan seolah-olah tidak pernah putus seperti gelombang laut. Tapi tahukah Bapak Ibu, tidak ada pernah ada batu karang yang tidak diterjang sama ombak. Tidak ada pantai yang tidak ada gelombangnya. Pasti minimal ada riak kecil atau gelombang kecil. Demikian juga hidup kita. Setiap saat kita bertemu dengan gelombang-gelombang hidup kita, bukan membuat kita lemah, tapi melatih kita melalui penderitaan itu. Hari ini tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya persoalan hidup. Tapi percayalah bahwa pada waktu kita diberikan pengajaran itu, Allah memberikan kepada kita kekuatan, karena itu adalah latihan hidup. Kapan selesainya? Pada waktu kita pulang ke rumah Bapa, pulang ke surga bersama Kristus. Disitulah akhir dari latihan itu. Melatih bahwa kita hidup penuh dengan proses dan perjuangan hidup. Tidak ada satupun dalam hidup ini yang tanpa proses. Semuanya harus melalui proses, dan Allah lakukan itu untuk melatih kita. Setelah dilatih, barulah kita layak disebut dengan anak Tuhan. Orang yang percaya statusnya bukan hanya sekedar orang percaya, tapi sebagai anak Allah. Derajatnya, tingkatannya berbeda. Orang yang belum dilatih sama orang yang sudah dilatih. Orang yang sudah dilatih akan menyandang profesional. Profesional di dalam bidangnya, sanggup di dalam bidangnya, hebat di dalam bidangnya. Nah, sebab itu jangan khawatir pada waktu Anda dan saya menghadapi persoalan hidup. Semua ada batasannya.
Allah mengerti sampai di mana kekuatan saya dan saudara. Karena itu adalah latihan hidup kita, agar kita bisa diakuinya sebagai anak. Kita bukan anak-anak gampang, apalagi anak-anak jalanan atau anak langit dalam sinetron. Kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang spesial dan khusus. Yang kedua, bagaimana kita memaknai dalam penderitaan itu? Bahwa penderitaan itu memberikan kepada kita sesuatu yang sukacita, sesuatu yang hebat. Karena penderitaan itu melatih untuk kita bertekun dan berkomitmen dalam iman. Bertekun dan berkomitmen mirip memang. Dalam kamus bahasa besar Indonesia, ya, kita melihat di sana komitmen itu tidak bisa dipisahkan dari bagaimana orang bertekun. Nah, tekun itu dalam satu hal dia fokus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu pengajaran diberikan, orang yang akan selesai dalam pengajaran itu, dalam latihan itu, harus tekun, harus fokus. Intinya, bila ada persoalan dalam hidupmu bukan dihindari, tapi dihadapi, Bapak Ibu. Bahwa setiap ganjaran waktu diberikan wajib kita agar kita buat. Allah tidak mengajarkan kita menjadi orang-orang penakut dalam hidup ini. Allah memberikan kita roh keberanian yang mengalahkan dunia ini, melatih kita untuk bertekun dengan mempraktikkan iman kita kepada Tuhan. Makanya dalam kitab Ibrani tentang iman, Bapak Ibu, mari kita lihat pada pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar hidup itu iman, Bapak Ibu. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Melatih dan berkomitmen dengan iman, tekun melakukan iman kita. Dan pada waktu kita tekun melaksanakan iman itu, baru kita bisa melihat mukjizat Tuhan dalam hidup ini. Dari penderitaan itu harusnya bukan membuat kita jauh dari Tuhan, tapi semakin tekun mencari Tuhan, semakin berkomitmen ikut Tuhan, dan semakin berani mempraktekkan iman di dalam hidup kita. Pagi hari ini Bapak Ibu, engkau sekarang punya iman, terus tetap bertekun, berkomitmen kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah tukarkan imanmu hanya dengan hal-hal yang tidak berguna dalam hidup ini. Karena engkau memiliki iman yang hebat, iman yang sempurna bersama Kristus. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, kita melihat pada ayatnya ke-11 dalam kitab Ibrani ayat pasal 12 ini, bagian B. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ada sukacita setelah duka cita. Di balik proses yang berat ada hasil yang luar biasa. Karena proses yang berat tidak mengkhianati hasilnya, Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu terlatih menjadi seorang yang profesional, sebutannya orang dunia itu, engkau bisa melihat buah-buah berkat-berkat yang Allah berikan dalam hidupmu. Setelah engkau berjuang melewati iman-iman yang mungkin saja akan mempengaruhi hidupmu, dan engkau punya iman yang hebat. Iman banyak di mana saja. Ya, iman yang tidak sesuai sebetulnya. Tapi ini iman yang sesuai dengan firman Tuhan, iman pada Yesus Kristus, iman yang menyelamatkan, iman memberi kepastian bahwa dalam duka cita ada sukacita yang Allah berikan. Dunia tidak bisa menjanjikan, tapi Yesus Kristus yang sudah menjadi Bapa kita akan memberikan anaknya untuk kita semua damai sejahtera. Oleh sebab itu, tetaplah berlatih, tetaplah kuat, tetaplah berkomitmen dan tekun, karena semua itu proses. Lakukanlah imanmu,
Praktekkanlah imanmu, maka kau bisa melihat mujizat Tuhan. Dan yakinlah, apapun yang hari ini terjadi di ganjaran dan ajaran yang berat dalam hidupmu, ada sukacita yang menanti hidup kita. Berkat Tuhan melimpah dalam hidup saya dan saudara. Amin. Kristus memberkati. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu dan saudara semua. Allah mengajar kita melewati proses hidup yang berat dalam setiap hari-hari hidup kita. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh haji bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Muliakanlah nama-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan dalam setiap hari kehidupan kami untuk bisa dilatih oleh-Mu, agar kami layak diakui sebagai anak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bisa bertekun, berkomitmen di dalam iman kami, mempraktekkan iman kami agar kami bisa melihat mukjizat-Mu di dalam hidup kami. Berkati kami Bapa, sertai kami, dan ajar kami Tuhan dalam setiap duka cita yang kami alami, bahwa setiap pengajaran yang kami jalani ada sukacita, ada damai sejahtera yang menanti kami. Ajar kami setiap hari, setiap waktu Tuhan, agar kami layak dan bangga memiliki
Bapa seperti Engkau. Berkati kami semua Tuhan. Berkati jemaat yang hari ini dalam setiap persoalan hidup mereka, yang dalam setiap pergumulan hidup mereka, sertai mereka Bapa. Berkati umat, berkati kami semua Bapa, yang berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang masih menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang percaya Engkau melatih kami dengan penderitaan yang Kau izinkan terjadi di dalam dunia ini, dalam wabah pandemi COVID-19 ini. Melatih kami untuk tidak takut, dan melatih kami untuk terus bertekun, percaya, berkomitmen kepada iman kami, iman kepada Yesus Kristus. Berkati kami Bapa, sertai kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita memberikan persembahan. Kita tidak perlu khawatir, karena apa yang tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, bahkan yang timbul dalam hati, semua sudah disediakan. Oh Allah sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Buat setiap kebaikan, setiap lawanan-Mu, pemeliharaanmu dan kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam kami mengalami pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami boleh merasakan pertolongan-Mu sungguh dahsyat Tuhan. Kami tidak pernah berkekurangan, karena Engkau telah menopang kami Tuhan, Engkau memelihara kami, dan kami imani Tuhan, justru di dalam kekurangan kami, kekuatan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau bawa doa-doa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala Sidang Tuhan, kiranya Tuhan turut campur
percaya Tuhan segala sesuatu telah Engkau sediakan buat beliau. Terlebih kami berdoa buat majelis diakonia, kami berdoa untuk para penatua Tuhan, pelihara mereka Tuhan di dalam masa-masa sulit seperti ini. Terlebih saat ini Tuhan, kami berdoa buat saudara kami yang sakit, kami berdoa untuk Ibu Sulis yang pasca operasi. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus turut campur tangan, memberikan kesembuhan, pemulihan buat Ibu Sulis melalui dokter, melalui suster, obat-obatan yang diminum. Dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi buat Ibu Sulis. Kami juga teringat untuk Bapak Sianipar yang saat ini juga sakit Tuhan. Kami percaya di dalam kesakitan ini Tuhan punya rencana indah dalam keluarganya, dalam kehidupan pribadinya. Biar dia semakin dekat denganmu Bapak, mengandalkan Engkau, dan Tuhan pelihara keluarganya Tuhan. Segala sesuatu yang dibutuhkan, kami percaya tangan-Mu tak kurang panjang untuk memelihara, memberkati keluarga ini. Terlebih kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Indah, mertua dari Bapak Firman Tuhan yang sakit. Engkau berkati dalam masa tuanya Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan kesembuhan, pemulihan. Terlebih saat ini kami juga berdoa Tuhan buat Ibu kami, Ibu Parman. Kiranya Tuhan sembuhkan dalam pasca operasi yang ada di Kadadi, yang saat ini penyinaran akan setiap hari Tuhan, kurang lebih 60 kali dan sudah 37 kali terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati keluarga yang mendampingi, oleh kesabaran pemeliharaan Kau limpahkan segala kebutuhan biaya dalam pasca operasi pemulihan ini Tuhan sediakan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu Tuhan yang mengalami saat ini dirumahkan, Tuhan pelihara, dan kami percaya berikan kami kesehatan, damai sejahtera Tuhan di tengah badai ini, dan kami boleh melewati setiap masa-masa letih bersama-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan kirimkan burung gagak dan kami tidak tahu dari mana, tetapi kami percaya itu semua dari Engkau. Kami serahkan Tuhan para YFC Tuhan yang melayani-Mu, gembala-gembala, terlebih majelis-majelis, para pengerja-Mu di seluruh dunia yang saat ini melayani Engkau Tuhan, memberikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau pelihara mereka dan kasih setia-Mu. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa buat Bapak Jokowi beserta wakilnya, para menteri, gubernur, wali kota, RT RW, kelurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan pelihara dengan kasih setia-Mu bangsa Indonesia, biar dapat melalui Tuhan, melampaui bahkan melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Dan kiranya Tuhan, pembangunan rohani kami Tuhan boleh terpelihara Tuhan. Dalam setiap kesulitan kami boleh mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan pakai persembahan ini Tuhan untuk pekerjaan tangan-Mu, untuk memberkati jemaat-Mu Tuhan. Kau pakai di tempat yang lebih keren lagi, lingkungan di mana kami boleh beribadah, kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Engkau jauhkan dari segala mara bahaya. Kuatkan, teguhkan kami jemaat-Mu Philadelphia Bogor Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Yesus akan doa-doa sahabat ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita di minggu hari ini, pagi hari ini. Percayalah, apapun yang kita alami, Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Banyak perkara yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih
anugerah Tuhan dalam hidup kita, karena kasih setia-Nya akan terus memberkati hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu tengahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, pengharapan dan cita-citamu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.